selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Dan kali ini kita akan mereview salah satu film bergenre aksi, drama, dan juga thriller Indonesia yang menurut aku wajib banget kalian tonton. Karena film ini baru saja memenangkan 5 kategori sekaligus dalam ajang penghargaan bergengsi Piala Citra FFI 2025. Film ini karya sutradara Joko Anwar yang sudah dirilis pada tanggal 17 April 2025 lalu, apalagi kalau bukan film Pengepungan di Bukit Duri. Pengepungan di Bukit Duri mengambil latar waktu di tahun 2027. Indonesia kala itu digambarkan di ambang kehancuran imbas kebencian rasial yang berlarut-larut hampir 2 dekade terakhir. Kisahnya mengikuti seorang guru bernama Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey. Si Edwin ini dalam beberapa tahun terakhir sering gonta-ganti ngajar sekolah di Jakarta nih. Nah, yang paling terbaru, Edwin pindah ke SMA Duri Jakarta yang kerap dihindari mayoritas guru-guru yang ada di Jakarta ini, guys. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa-siswa di SMA Duri Jakarta ini adalah murid yang bandel, sulit diatur, dan sering terlibat kasus kriminal. Beberapa di antara mereka ternyata juga sering terlibat kasus bullying di dalam dan juga di luar sekolah. Di SMA Duri ini, guru tidak cuma hanya harus mengajar saja, tetapi juga harus mampu bertahan dari serangan mematikan murid-muridnya. Karena memang siswa-siswanya sekriminal itu, dari mulai ngelawan guru yang mengajar sampai dengan berani membawa senjata tajam ke sekolah. Tapi si Edwin ini siap menerima itu semua, karena Edwin gak cuma niat untuk ngajar aja nih di SMA Bukit Duri, tapi juga dia punya misi personal. Selama ini, Edwin ini sering pindah-pindah tempat ngajar karena sedang mencari keponakannya yang hilang. Dan SMA Duri Jakarta menjadi satu-satunya sekolah yang belum ia periksa apakah di situ ada keponakannya ataukah tidak. Jadi satu-satunya cara untuk memeriksanya adalah dengan menjadi guru di sekolah tersebut. Ketika masuk SMA Duri Jakarta, Edwin tidak cuma ngajar pelajaran seni aja nih, tapi dia juga dikasih tugas oleh kepala sekolah untuk jadi seorang wali kelas. Dia pun bertekad mendisiplinkan murid-muridnya demi memenuhi janjinya kepada sang kakak, yaitu menemukan keponakannya yang hilang. Kenapa sih keponakannya ini bisa hilang? Karena waktu terjadi kerusuhan di Jakarta, si kakaknya Edwin yang bernama Sylvie ini melahirkan seorang anak laki-laki. Sedangkan waktu itu keadaan tidak memungkinkan untuk Sylvie merawat anaknya, karena Edwin dan juga Sylvie ini adalah kaum minoritas yang diburu pada masa itu. Akhirnya karena tidak mau anaknya kenapa-napa, Sylvie menitipkan anaknya pada orang lain. Beberapa tahun kemudian, Sylvie meminta Edwin untuk mencari dan melindungi keponakannya tersebut. Kembali lagi ke SMA Duri. Alih-alih melakukan pendekatan personal, Edwin langsung mengambil langkah tegas ketika berhadapan dengan kebandelan murid di kelasnya, terutama si Jeffrey nih yang diperankan oleh Omara Esteglao. Edwin merasa yakin metode itu bisa membuatnya menghadapi Jeffrey sehingga terus dilakukan. Tetapi bukannya jera dan juga nurut, kebandelan si Jeffrey ini malah makin menjadi-jadi, guys. Sedangkan di sisi lain, si Edwin ini merasa sepertinya dia sudah menemukan keponakannya nih.
Siswa yang dia pikir keponakannya ini bernama Kristo yang diperankan oleh Andy Arfian. Karena memang wajah si Kristo ini kecina-cinaan, guys. Semakinlah si Edwin ini berusaha untuk melindungi Kristo dari anak-anak bandel seperti Jeffrey and the Gang. Permasalahan di antara Edwin dan juga Jeffrey pun bukan hanya sekadar antara murid dan juga guru. Namun, Jeffrey mengaitkannya dengan diskriminasi hingga kebencian rasial terhadap Edwin. Di sisi lain, Edwin ternyata tidak menyadari bahwa keselamatannya kini dalam bahaya. Kerusuhan kembali pecah di seluruh kota. Ia bersama Diana yang diperankan oleh Hannah Malasan yang merupakan guru BK dan beberapa murid lainnya terjebak di sekolah. Pada saat yang sama, Edwin ternyata juga diburu oleh Jeffrey yang mengincar nyawanya. Plot twist-nya adalah ternyata Kristo itu bukan keponakannya si Edwin nih, guys. Keponakannya si Edwin sebenarnya adalah Jeffrey yang secara tidak sengaja terbunuh oleh Edwin. Di akhir cerita, si Edwin melihat rekaman si Jeffrey yang mengatakan bahwa dia itu sebenarnya adalah orang Cina. Pengepungan di Bukit Duri menjadi film panjang ke-11 yang digarap oleh Joko Anwar. Ia sebelumnya mengungkapkan butuh 17 tahun untuk memantapkan diri menggarap naskah film yang sudah ditulis sejak tahun 2007 itu. Waktu itu, Joko Anwar merasa kalau dia belum cukup dewasa untuk membuat film ini. Dalam acara Piala Citra Festival Film Indonesia tahun 2025 ini, film Pengepungan di Bukit Duri mendominasi dengan memboyong 5 piala citra sekaligus, terutama pada kategori teknis. Film garapan Joko Anwar ini meraih piala citra untuk kategori penata efek visual terbaik, penata rias terbaik, pengarah sinematografi terbaik, dan penata musik terbaik. Piala citra kelima untuk Pengepungan di Bukit Duri diraih oleh Omara Esteghlal sebagai pemeran pendukung pria terbaik. Secara spesial, Omara mendedikasikan piala tersebut untuk Morgan Oey selaku pemeran utama dalam film ini. Ia juga memberikan pesan yang dibawa oleh karakternya sebagai Jeffrey. Omara mengatakan bahwa Jeffrey adalah karakter yang tumbuh dari kebencian dan juga diskriminasi. Semoga kita sadar bahayanya bila kita mengabaikan isu-isu yang penting itu. Semoga negara kita bisa bebas dari diskriminasi ras, suku, agama, dan kita akan terus melawan kekerasan. Film ini memiliki rating 17+, jadi buat para orang tua yang memiliki anak sekolah yang umurnya masih di bawah 17 tahun, diharapkan untuk melarang anak-anaknya menonton film ini. Ya, akhirnya itulah perjalanan kita menelusuri kisah demi kisah dari layar kaca hari ini. Setiap adegan, setiap emosi, dan setiap karakter selalu punya cara tersendiri untuk hidup di benak kita. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan juga film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!